Hai semuanya, setelah saya upload video yang sebelumnya itu video saya hamil, saya nggak menyangka itu jadi trending dan banyak sekali yang nanya tips promil. Ada yang DM, ada yang langsung komentar di YouTube, ada yang komentar di Instagram pula. Promilnya bagaimana Mbak? Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu teman-teman bahwa saya promil itu promil mandiri ya, nggak ada treatment, nggak ada konsumsi obat-obatan, nggak ada pijat, nggak ada terapi, nggak ada semuanya. Jadi saya promil mandiri. Karena teman-teman banyak yang nanya tentang promilnya, ini saya mau memberi tips ke teman-teman, dan tips ini berdasarkan saran dari dokter saya ya, karena dokternya baik, saya merasa nyaman, saya merasa enak untuk tanya-tanya, untuk konsultasi gitu ya. Sebelumnya saya pesan untuk teman-teman yang punya masalah kesehatan, sebaiknya harus segera ke dokter. Ini saya memberi tips untuk teman-teman yang memang tidak punya masalah dengan kesehatan. Ada 10 tips ya. Tips yang pertama yaitu harus mengetahui masa subur. Untuk mengetahui masa subur ini ada berbagai rumus, berbagai macam perhitungan masa subur. Boleh cek di Google atau di YouTube bagaimana cara mengetahui masa subur. Saya pernah nyoba-nyoba untuk mengetahui masa subur dan akhirnya saya bingung sendiri karena berbagai macam cara, berbagai macam rumus untuk mengetahui masa subur. Nah, setelah saya konsultasi dengan dokter, dokternya memberikan saya patokan yang gampang ya. Nah, biasanya kan datang bulan setiap orang beda-beda ya. Ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Karena jaraknya tidak sama, jadi saya ambil rata-ratanya saja ya. Kebanyakan itu dengan jarak 28 hari. Nah, untuk lebih gampangnya, lebih simpelnya itu teman-teman harus tahu kapan terakhir datang bulan ya. Misalkan hari ini hari terakhir nih, hari ini udah bersih gitu ya. Hitung mulai dari hari ini. Nah, 9 hari kemudian itu masa subur. Teman-teman harus tancap gas, harus kerja rodi. Mbak ini bagaimana kalau sebelum hari 9-nya? Misalkan hari ke-7 atau hari ke-8 setelah berakhirnya datang bulan. Boleh-boleh saja, silakan. Tidak harus menunggu 9 hari. Jadi teman-teman harus memanfaatkan waktu di masa subur itu ya, manfaatkan dengan maksimal. Oke, yang kedua, lakukan hubungan itu 3-4 kali seminggu teman-teman. Kalau ada yang nanya, bagaimana kalau saya lakukan setiap hari? Saya ngebut nih, saya pengen segera punya momongan. Jangan, walaupun kerja rodi, walaupun tancap gas, jangan setiap hari teman-teman ya. Karena apa? Kalau dilakukan setiap hari, itu si cairan yang putih itu jadinya nggak berkualitas teman-teman. Percuma dong kerja rodi, tancap gas setiap hari, tapi si putihnya nggak berkualitas. Jadi sia-sia. Mendingan kalau misalkan hari ini gitu, besoknya cuti dulu terus besok lusanya lagi gitu, malah lebih bagus. Oke, yang ketiga adalah buat teman-teman yang usianya 20-35 itu silakan dicoba selama 1 tahun. Usia 35 ke atas itu silakan dicoba selama 6 bulan. Untuk usia 40 silakan dicoba selama 3 bulan ya. Nah, kalau misalkan dalam jangka waktu tersebut masih belum juga berhasil, silakan langsung ke dokter, konsultasi biar tahu permasalahannya di mana dan apa solusinya. Yang keempat, nah setelah usahakan teman-teman berbaring dulu ya, minimal 5 menit lah, 5 menit sampai 10 menit lah ya. Jangan buru-buru langsung ke toiletnya. Makanya sebelum ke toilet dulu ya, supaya nanti setelah nggak pengen buru-buru ke toilet. Oke, yang kelima adalah hindari minuman yang berkafein teman-teman.
baik itu kopi atau teh atau coklat yang tinggi kafein itu dihindari. Ya sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan keseringan, jangan berlebihan, itu juga nggak baik. Terus yang keenam, hindari merokok, hindari minum minuman yang beralkohol, hindari minum minuman yang bersoda ya. Kalau teman-teman emang benar-benar niat pengen segera dapat momongan, ya teman-teman harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu ya. Yang ketujuh adalah hindari makanan junk food dan jangan sering begadang. Makanan junk food itu kan nggak bagus buat kesehatan gitu. Apa salahnya sih kalau kita hindari dulu ya? Kalau memang teman-teman sudah terbiasa dengan konsumsi junk food atau istilahnya ketagihan, ya dikontrol dulu lah ya, karena kan kita berusaha untuk mendapatkan garis 2. Apa salahnya sih kalau kita itu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya, demi diri kita sendiri juga gitu, supaya lebih sehat ya. Masih banyak kok pilihan makanan-makanan yang lebih sehat ketimbang pilih junk food. Nah yang kedelapan, ini harus melakukan olahraga ya. Gimana supaya menjaga berat badan ini ideal gitu ya, nggak terlalu kurus juga nggak terlalu gemuk. Nah yang kesembilan adalah konsumsi asam folat atau folic acid ya. Boleh berupa obat ya yang mengandung asam folat, ataupun makanan atau buah atau sayuran, boleh, silakan ya. Contoh makanan yang mengandung asam folat yaitu kacang-kacangan, kapri, lentil, asparagus, telur, sayur hijau, buah yang asam seperti jeruk, anggur, lemon, dan lain-lain, kecambah, brokoli, kailan, kubis, pisang, alpukat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang ke-10, yang terakhir ini, hindari capek yang berlebihan dan hindari stres. Usahakan yang happy-happy saja, ya healing, rekreasi gitu ya, kalau ada waktu gitu, menghabiskan waktu berduaan ya, supaya pikirannya itu lebih tenang, lebih santai gitu kan ya, istilahnya refreshing, itu perlu banget. Oke teman-teman, itu tadi adalah tips promil. Semoga teman-teman yang sekarang ini lagi berjuang garis 2, saya berharap semoga segera diberikan anugerah yang terindah, amin ya. Yang penting tetap sabar, berusaha, meminta kepada Sang Kuasa, semoga segera dititipkan anugerah terindah, amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak tips promil ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.